Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi terus menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kekalahan tim Shohoku. Saat bertemu dengan Haruko, Sakuragi mulai menemukan kembali jati dirinya sebagai pemain basket. Dan puncak tekadnya kembali, saat Sakuragi terlibat pertarungan dengan Rukawa, yang berebut saling menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kekalahan timnya. Akhirnya, sebagai bentuk penyesalan atas kekalahan timnya, Sakuragi mencukur pendek rambutnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Kakuta, koutai da! Mitsui memasuki lapangan dengan percaya diri, menggantikan Kakuta. Semangat yang ia bawa langsung menghidupkan suasana. Meski hanya latihan, ia tak rela timnya dipermalukan oleh para pemain kelas 1. Sementara itu, Sakuragi dengan gaya khasnya memandang remeh Mitsui, seolah ia tak mungkin kalah darinya. Permainan dimulai kembali. Sakuragi melesat ke depan bersama timnya, sementara Mitsui berdiri tegap di area pertahanan, menantangnya dengan sikap penuh percaya diri. Pelatih Anzai memiliki alasan kuat memasangkan Sakuragi dan Rukawa berada dalam satu tim. Dengan Akagi yang belum pulih sepenuhnya dari cedera, pelatih tahu Shohoku memerlukan sinergi baru untuk menghadapi tantangan besar di masa depan, terutama melawan tim kuat, seperti Rionan. Perlahan, tim kelas 2 dan 3 mulai memimpin skor. Sakuragi tampak frustrasi. Pergerakannya selalu berhasil ditekan oleh Mitsui, yang menjaganya dengan ketat, tanpa memberikan ruang sedikit pun. Saat Sakuragi mendapatkan bola, jika ia tak dalam posisi untuk melakukan dunk, ia menjadi tak berdaya. Dalam tekanan, ia mencoba melakukan passing, tetapi bola justru diberikan kepada Yasuda, lawannya. Mitsui segera mengatur serangan balik. Dengan langkah cepat, ia memimpin timnya. Sakuragi berusaha mengejar, melompat untuk memblok, namun Mitsui mempassing bola kepada Miyagi, yang dengan cekatan melakukan layup. Rukawa tak tinggal diam, ia meloncat untuk memblok Miyagi, tetapi bola dengan cepat kembali dipassing kepada Mitsui, yang mencetak poin sempurna dengan layup lainnya. Tim kelas 1 mencoba menyerang lagi. Bola jatuh ke tangan Sakuragi, yang kembali berhadapan dengan Mitsui. Ia mencoba memaksa menembus pertahanan Mitsui, tetapi justru berakhir dengan pelanggaran. Frustrasi, Sakuragi menghantam dinding lapangan hingga penyok. Latihan berlangsung semakin sengit. Mitsui dan Kogure menjaga ketat Sakuragi dan Rukawa, tak memberi celah. Dari pinggir lapangan, Ishii memberi instruksi agar bola dipassing ke Rukawa, yang sukses mencetak poin dengan tembakan sempurna. Namun, alih-alih ikut senang, Sakuragi malah mengintimidasi Ishii, menyalahkannya karena tak memberikan bola kepadanya. Ketika Sakuragi kembali menerima bola, ia menembak tanpa berpikir. Bukannya mencetak angka, bola justru meleset jauh dan jatuh ke tangan Haruko, yang menjadi bahan ejekan rekan-rekannya. Waktu terus berjalan, 3 menit terakhir semakin menegangkan. Mitsui masih mampu memotong setiap pergerakan Sakuragi, yang semakin frustrasi karena tak satu pun tembakannya berhasil. Namun, Sakuragi mulai menyadari kelemahannya. Saat mendapatkan rebound, bola yang dikuasai Ishii dipassing ke arah Rukawa. Rukawa bergerak cepat menuju ring, diikuti Sakuragi yang berlari di sampingnya. Mitsui bingung apakah harus menjaga Rukawa atau Sakuragi. Dalam momen tersebut, Rukawa mempassing bola ke Sakuragi. Saat Rukawa meminta bola lagi, Sakuragi mengabaikannya. Ia memutuskan untuk melakukan dunk sendiri. Melompat tinggi, Sakuragi mengarahkan bola ke ring. Tapi, tak disangka, Rukawa juga melompat bersamaan, berniat menyempurnakan serangan. Keduanya melakukan dunk di waktu yang sama, menciptakan pemandangan spektakuler sekaligus memancing perselisihan kecil saat mereka bergelantungan di atas ring. Latihan berakhir dengan Akagi memerintahkan Sakuragi untuk berlatih tembakan selama 3 hari ke depan. Di sisi lapangan, pelatih Anzai menyatakan keyakinannya bahwa Sakuragi dan Rukawa, meski sering berselisih, akan menjadi pasangan mematikan di lapangan basket, membawa Shohoku menuju puncak. Hari masih pagi ketika Sakuragi tiba di lapangan basket, namun semangatnya tak tergerus.
Akagi berdiri di bawah ring, mengembalikan bola kepada Sakuragi setiap kali tembakannya meleset. Tembakan gagal tidak dihitung adalah aturan utama yang diterapkan Akagi. Sakuragi mengangguk tanpa protes, melontarkan tembakan demi tembakan. Setiap kegagalan disusul dengan koreksi tajam dari Akagi. Dengan sikap tegas, Akagi menunjuk teknik yang salah, sementara Sakuragi meresapi setiap saran dan mencoba lagi tanpa keluhan. Latihan pagi itu berlangsung keras dan melelahkan. Sakuragi harus menyelesaikan 200 tembakan di pagi hari sebelum masuk kelas, dan dilanjutkan lagi 100 tembakan berikutnya saat istirahat belajar. Hari itu, setelah latihan selesai, tubuhnya kelelahan. Ia tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung, wajahnya bersandar di meja yang dingin. Waktu istirahat siang tiba, Sakuragi kembali ke lapangan, berlatih seperti biasanya. Lemparannya penuh tenaga, namun wajahnya menunjukkan kekesalan. Di sudut lapangan, pasukan Sakuragi asyik menyantap bekal sambil bercanda. Tawa mereka mengganggu konsentrasinya. Dengan amarah meledak, Sakuragi mengusir mereka dari lapangan. Tak lama, pintu lapangan kembali terbuka. Sakuragi menoleh dengan geram, mengira pasukannya kembali. Namun yang muncul adalah Haruko. Napasnya terhenti sejenak. Rasa malu menguasai tubuhnya, tapi ia kembali fokus pada latihan. Dari sisi lapangan, Haruko mengamati setiap gerakan Sakuragi. Ingatannya melayang ke pertandingan sebelumnya, ketika Sakuragi menunjukkan permainan yang melampaui ekspektasinya. Dalam hati, Haruko menyadari bahwa Sakuragi telah berkembang menjadi pemain yang luar biasa. Sore hari tiba. Tim Shohoku berkumpul di lapangan untuk latihan bersama. Semangat membara di wajah setiap pemain. Suara sepatu yang berdecit dan bola yang memantul memenuhi udara hingga senja turun. Ketika malam tiba, latihan usai, dan para pemain beranjak pulang, Sakuragi tetap tinggal. Berkeringat deras, Sakuragi terus melatih tembakannya di bawah cahaya redup lampu lapangan. Bajunya basah kuyup. Ia berhenti sejenak hanya untuk memeras keringat dari bajunya sebelum melanjutkan lagi. Kesunyian malam menjadi saksi kegigihannya. Kogure, yang sudah pulang, mendadak teringat bahwa Akagi dan Sakuragi mungkin masih berlatih. Ia kembali ke lapangan dan mendapati Sakuragi masih berjuang. Tergerak oleh dedikasi temannya, Kogure memutuskan untuk membantu. Akagi bergabung pula, berdiri sebagai penghalang tembakan, sementara Kogure memberikan passing. Ketiganya berlatih hingga larut malam. Suara bola yang memantul, pantulan keringat yang jatuh ke lantai, dan determinasi yang tak kenal lelah mengisi keheningan. Di tengah malam itu, Sakuragi terus melangkah menuju impiannya, dengan dukungan tanpa henti dari teman-temannya. Pagi itu, lapangan basket Shohoku tampak sepi. Tidak ada seorang pun yang berlatih, bahkan Sakuragi yang biasanya penuh semangat juga tidak tampak. Hari ini adalah hari penting, pertandingan Shohoku melawan Takezato, pertandingan yang menentukan perjalanan mereka di turnamen. Para pemain Shohoku mulai mempersiapkan mental untuk laga yang akan berlangsung. Namun, di sudut tempat lain, Sakuragi masih asyik sendiri. Dengan penuh tekad, ia terus melatih tembakannya, mencoba menyempurnakan kelemahannya. Berkeringat dan kelelahan, tubuhnya akhirnya menyerah. Ia tertidur di lantai lapangan karena kelelahan yang sangat. Di arena pertandingan, kerumunan penonton memadati tribun. Antusiasme memuncak dengan dua pertandingan besar yang akan berlangsung hari ini, Shohoku melawan Takezato, disusul Kainan melawan Ryonan. Di pinggir lapangan, pelatih Takezato memberikan instruksi terakhir kepada para pemainnya. Dengan suara tegas, ia menyemangati mereka untuk mengalahkan Shohoku demi memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Mendengar arahan itu, semangat para pemain Takezato membara. Sementara itu, kegelisahan menyelimuti kubu Shohoku. Sakuragi masih belum tampak. Penonton yang mengenal sosok eksentriknya mulai bertanya-tanya. Ketika peluit pertandingan ditiup, Sakuragi tetap tak terlihat. Akagi tampak geram dengan ketidakhadiran pemain yang sering merepotkan itu. Tanpa pilihan lain, Shohoku memulai laga tanpa Sakuragi. Di tempat lain, bola basket yang bergulir mengenai kepala Sakuragi, membangunkannya dari tidur lelapnya. Ia terkejut melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Dengan panik, ia mengayuh sepeda sangat cepat menuju arena. Kembali ke pertandingan,
Shohoku tetap menunjukkan dominasinya meski tanpa kehadiran Akagi, yang ditarik keluar untuk menghindari cedera, maupun Sakuragi. Serangan demi serangan Shohoku membuat Takezato terpojok, hingga frustrasi melanda pemain dan pelatihnya. Tiba-tiba, gemuruh tribun mengguncang suasana. Sorakan penonton membahana ketika sosok Sakuragi memasuki arena. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah penampilannya, kepala botaknya. Semua mata tertuju padanya, pemain, penonton, bahkan pemain Rionan di tribun. Sakuragi menghampiri tim Shohoku. Namun, kedatangannya disambut dengan pukulan kecil di kepala dari Akagi yang geram. Setelah mendengar alasan keterlambatan Sakuragi, yaitu kelelahan akibat berlatih hingga tertidur, amarah Akagi mulai mereda. Rasa bangga tak dapat disembunyikan di wajahnya. Namun, Akagi mengambil keputusan tegas. Sakuragi tidak akan dimainkan dalam pertandingan ini. Alasan Akagi jelas, untuk menyembunyikan perkembangan Sakuragi dari Rionan, yang akan menjadi lawan Shohoku berikutnya. Sakuragi menatap ke arah barisan para pemain Rionan, dan matanya bertemu dengan sosok Fukuda, pemain Rionan yang berdiri bersama rekan-rekannya. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak Shohoku, 1-20-81. Tribun bergejolak, sementara para pemain Takezato tampak kecewa. Sorotan kini beralih pada pertandingan berikutnya, Kainan melawan Rionan, laga yang akan menentukan langkah Shohoku di turnamen. Sakuragi berdiri di pinggir lapangan, melihat ke depan dengan tekad yang lebih kuat. Pertandingan besar berikutnya menantinya, dan ia siap membuktikan dirinya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.